Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Berkali. Tadi sudah diingatkan bahwa dunia ini adalah hari ini dan akhirat adalah hari esok. Dan semua kita sedang menuju hari esok. Dunia sementara dan hari esok adalah abadi. Kita diberi dua pilihan, mau jadi ahli surga atau ahli neraka. Semua kita berkata, kita sedang menuju ke surga. Itulah kebahagiaan abadi. Supaya kita tidak menjadi orang yang galau tentang hari esok. Apa yang akan terjadi besok pagi? Apakah aku makan besok pagi? Semua tidak ada yang tahu. Karena hari esok kita belum tentu hidup. Karenanya kata Nabi, kalau kamu masih bisa hidup hari ini dan bisa beramal, jangan tunda hari esok untuk beramal. Kalau kau masih hidup di pagi hari dan kau bisa beramal, jangan tunda sampai sore hari untuk beramal. Fa'idha asbahta fala tantadiril masa. Dan jika engkau masih hidup di sore hari dan bisa beramal, jangan tunda sampai besok pagi untuk beramal. Karena belum tentu besok pagi kau masih hidup. Wa idha amsayta fala tantadiris sabah. Karena itu kita yakin bahwa yang membuat kita bahagia adalah karena kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang banyak. Banyak orang stres justru ketika dia punya rumah mewah, ketika hartanya berlimpah, dan banyak orang bunuh diri di rumah mewah itu, dan banyak orang bunuh diri di mobil mewah itu karena mereka stres. Artinya kemewahan, kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Hanya satu yang menjamin kebahagiaan, yaitu hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, di akhir surah Al-Hasyr ada pujian-pujian untuk Allah. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaimin Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Ini dua ayat bagian akhir. Nanti ada satu ayat lagi di bagian akhir dan akan dibahas setelah segmen ini. Bunda, kalau Bunda sering menyebut nama Allah, pasti bahagia. Kalau Bunda sering menyebut nama-nama Allah,
Kata Allah, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah punya nama-nama baik, maka sebutlah nama-nama Allah. Bunda sedang sedih, pengen rahmat, panggil nama Allah. Ar-Rahman, sama-sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pakai iya. Ya Rahman, Ya Rahim. 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 Imam Ar-Razi ketika menafsirkan ayat ini menceritakan tentang kisah seorang alim ahli hikmah namanya Zinnun al-Misri. Dia melihat sebuah kejadian. Ketika dia berdiri tepi sungai Nil, ternyata ada seekor kalajengking raksasa mau menyeberang sungai Nil. Dia nggak menyangka kalajengking bisa berenang. Ternyata ada seekor katak besar sudah siap menunggu di tepi sungai Nil. Dia digendong oleh katak sampai menyeberang. Dikejarlah oleh Zinnun dengan perahunya. Begitu sampai di tepian sebelah, ternyata kalajengking ini dia berlari kencang sampai di sebuah pohon. Ternyata di situ ada seekor ular besar ingin menerkam orang yang sedang tidur. Dihalangi oleh kalajengking, terjadilah pertarungan sampai dua-duanya sama-sama mati. Yang tidur selamat. Siapa yang menjaga, Bu? Allah. Makanya kalau mau tidur baca doa. Doanya gimana? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Tapi jangan tidur di sini. Nah, Bunda, perhatikan. Jangan khawatir dengan Allah. Perhatikan. Allah Tuhan. Huwallahul ladzi la ilaha illahu. Allah Maha mengetahui yang tersembunyi. Alimul ghaibi wasyahada. Kalau seseorang bersembunyi dalam ruangan yang gelap, ketahuan enggak? Allah Maha tahu. Itulah alimul ghaibi wasyahada. Karenanya jangan menipu Allah. Yang kedua, al-mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah Maha perkasa, Allah Maha menguasai, Allah Maha melindungi. Makanya jangan khawatir tentang masa depan. Begitulah nama-nama Allah yang lain. Semuanya itu untuk menjaga kita, supaya kita semua tidak ada kekhawatiran tentang hari esok. Tak usah ibu khawatir takut tidak makan. Betul? Anak yang dalam kandungan ibu makan enggak? Makan. Yang ngasih makan siapa? Allah. Itulah dia. Mengapa kok setelah besar kok khawatir? Hari esok makan apa? Kenapa kok khawatir? Allah Maha Kaya. Ya, baik. Alhamdulillah. Bu. Ya. Bu. Ya. Pak. Rezeki udah diatur sama Allah enggak? Betul ya, jadi kalau kita sudah berikhtiar, insya Allah Allah akan kasih ya rezeki dari tempat yang duga-duga. Ini salah satu tadi yang dibahas adalah bagaimana sifat Allah itu alimul ghaibi. Allah itu tahu apa-apa yang kita nggak tahu, yang kita nggak paham. Siapa yang mau nanya angkat tangannya, silakan. Mana bapak-bapak silakan Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wuryanto Halilintar. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Silakan Pak.
Bagaimana cara mengatasi rasa was-was akan masa depan yang tidak jelas, seperti tidak kepastian, seperti apakah rizki itu akan datang atau tidak. Qadarullah, banyak PHK akhir-akhir ini. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Amir, fadal. Ada seseorang bertanya, Abi Amir, ya, aku di PHK, aku punya istri, aku punya anak. Aku bingung Pak Ustadz gimana cara ngasih makan mereka. Saya tanya kepada Bapak itu, apakah Bapak hidup sebelum bekerja di perusahaan itu? Hidup Pak Ustadz. Loh, kenapa Bapak sedih ketika Bapak keluar dari perusahaan itu? Kalau Bapak pernah hidup sebelum bekerja di perusahaan itu, berarti Bapak akan hidup sekalipun keluar dari perusahaan itu. Karena yang menjamin hidup Bapak bukan perusahaan itu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seperti itu. Akhirnya dia berbinar-binar, dia senang. Oh iya ya, gitu. Yang kedua, apakah Bapak sebelum lahir punya pekerjaan dalam kandungan ibu Bapak? Enggak punya pekerjaan. Bapak hidup enggak dalam kandungan ibu? Hidup. Siapa yang membuat tali ari-ari sehingga ada pipa yang mengantarkan makanan sehingga dia bisa menjadi besar dalam kandungan ibu, padahal dia belum bekerja tapi dia hidup. Dan begitu lahir dia nggak bisa bekerja apa-apa, hanya bisa menangis. Hidup nggak? Hidup, padahal dia tidak punya pekerjaan, dia hanya bisa menangis. Dan ternyata Allah gerakkan semua yang dekat dengan dia untuk menanggung hidupnya. Nah, di sini ada pelajaran Bunda. Semakin lemah seorang hamba, semakin Allah turun tangan untuk menanggung hidupnya. Bayi lemah tidak berdaya, maka Allah menanggung hidupnya. Kakek nenek sudah lemah tidak berdaya, maka Allah akan turun tangan menanggung hidupnya. Allah gerakkan anak-anaknya untuk bisa menanggung hidupnya. Jadi jangan khawatir. Ibu-ibu Masya Allah luar biasa. Bu, ibu begitu lahir ditanggung oleh ayah, betul? Kemudian ayah meninggal ditanggung oleh saudara kandung laki-laki, betul? Makanya saudara kandung laki-laki warisannya 2 kali lipat. Nah, begitu menikah ditanggung oleh suami. Subhanallah, Allah nggak akan pernah kehilangan cara untuk menanggung rezeki sang hamba. Jangan khawatir dengan Allah. Siap? Siap? Ucapkan, jangan khawatir dengan Allah. Yang kompak tangannya, jangan khawatir dengan Allah. Yes. Insya Allah. Jangan khawatir dengan Allah. Tapi matanya kenapa ragu banget ini? Harus yakin. Sama-sama. Jangan khawatir dengan Allah. Rezeki, yes. Rezeki ada di tangan Allah. Bismillah, ya kan? Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Cahaya Hati Indonesia.